karena kita tidak sadari satu hal. Kita tidak sadari bahwa Tuhan tidak bisa mendengar doa apabila ada dosa. Tuhan tidak bisa mendengar apabila ada pelanggaran. Tuhan tidak bisa mendengar. Lanjut, saudara-saudara. Jadi keadaan kita sekarang, jangan sampai salah paham. Jangan kita salah paham, saudara-saudara, bahwa keadaan dijawab atau tidaknya doa kita bukan pada pihak Tuhan. Bukan pada pihak Tuhan dalam pengertian bahwa Allah tidak bisa dibatasi, tidak terbatas oleh karena banyaknya pokok doa, ya. Oleh karena banyaknya saluran masuk yang meminta sesuatu. Tuhan tidak dibatasi. Tuhan tidak diinterupsi dan Tuhan tidak mengalami gangguan apa-apa. Tetapi ayat itu bilang bahwa yang merupakan pemisah, yang membuat Tuhan tidak bisa mendengar. Jadi alat kemampuan Allah mendengar tidak terganggu. Tetapi yang membuat Allah dalam tanda petik tidak bisa mendengar adalah faktor kita. Apakah pada waktu kita berdoa, saudara-saudara, kalau soal kesalahan, dosa, dan pelanggaran hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ada perbuatan yang orang lain bisa lihat, oh dia berbuat salah. Tapi ada yang hanya saudara yang tahu. Saya bicara soal penghalang dari doa ini dalam konteks kita di jemaat, kita berusaha untuk clear and pure. Clear and pure dalam hal marriage, money, moral, and motive. Di 4 hal ini saja kita berusaha, kita selalu berjuang, berupaya, perbaiki hidup rumah tangga, dalam keuangan, dalam moral, dalam motif kita. Selalu di 4 hal ini kalau kita jaga baik-baik, kalau kita komitmen untuk selalu memperhatikannya, maka doa kita tidak akan pernah masalah. Haleluya. Jadi kita jangan stres dengan berpikir, kenapa Tuhan pilih kasih? Kenapa Tuhan jawab doa tetangga saya, kenapa saya belum? Sekali lagi, lebih baik ya, saya pakai kalimat perbandingan negatif, lebih baik orang yang tidak tahu Tuhan, kemudian ia berdoa, daripada orang yang sudah tahu Tuhan, berdoa tapi masih simpan kesalahan. Mengerti maksud saya ya? Lebih baik orang tidak tahu Tuhan berdoa, nah dengan kepolosan dan keberadaannya seperti perempuan Serofenisia, ya, perempuan Kanaan, dia dapat jawaban karena dia beriman. Daripada orang Farisi yang sudah tahu benar, sudah tahu firman, tapi tidak mau hidup benar. Kesalahan orang Farisi sudah tahu apa? Roh agamawi lebih kuat daripada hubungan dengan Tuhan. Rasa lebih rohani dari orang lain itu dosa, ya. Rasa lebih dipakai Tuhan dari orang lain itu dosa. Rasa lebih dekat dari Tuhan daripada orang lain, kan orang Farisi pernah berdoa begini, Tuhan terima kasih aku bukan pesina, aku bukan pencuri, aku bukan pemungut cukai. Dan Tuhan bilang, akhirnya yang Tuhan dengar bukan doa orang Farisi ini. Aku memberi persepuluhan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Walaupun semua yang orang Farisi ini bilang harus kita kerjakan, tapi kesalahannya adalah penonjolan aktivitas ibadah sebagai kebanggaan dan sebagai sebuah perbandingan kita lebih rohani dari dia. Ini juga di mata Tuhan adalah sebuah kesalahan. Nah, orang-orang berpikir, saya tidak berbuat dosa Pak Pendeta. Tapi pikiran, motif bisa salah. Waktu motif kita salah, maka kita termasuk pada orang yang mungkin tidak berbuat dosa. Tapi di Alkitab tadi Yesaya 59 ada dijelaskan,
Yang merupakan pemisah ada dua, yaitu dosa dan pelanggaran. Dosa mungkin soal etika, tapi pelanggaran itu soal motif hati. Ya, motif hati kalau kita melayani Tuhan, motif kita apa? Saudara-saudara, dalam konteks berdoa, sebentar saya akan bicara soal motif. Kalau motif kita benar, ya memang orang lain tidak bisa tahu kita punya motif, ya toh. Kita bisa berdiri di mimbar, kita bisa berbagi sembako, tapi yang tahu hati kita, motif kita cuma Tuhan. Mungkin kita tidak berbuat dosa moral, tapi kita berbuat dosa motif. Dosa motif artinya dorongannya salah, atau tujuannya salah. Jadi supaya kita punya doa ini, doa orang benar ya, the prayer of the righteous man is powerful and effective. Doa orang benar itu penuh kuasa dan efektif, berdampak. Apabila satu, jangan lupa, saya sudah ulang-ulangi tadi, ini saya tekan untuk yang mengikuti live streaming dan yang ada di tempat di mana kami beribadah sekarang, bahwa Allah tidak pernah dibatasi oleh apapun dalam hal mendengar doa orang-orang yang sudah di dalam Yesus. Sebab paspor kita, portal kita, pintu kita adalah Yesus. Kalau kita sudah masuk melalui pintu itu, kita tidak akan pernah salah saluran, ya, salah channel. Ya, saudara-saudara, walaupun saudara sibuk-sibuk mencari dengar sesuatu, tapi kalau saudara salah channel, ya misalnya, saudara mau putar di televisi, saudara mau putar Indosiar, saudara cuma cari-cari Indomaret. Tidak akan ketemu karena channelnya beda ya, walaupun ada kesamaan. Demikian dengan kalau kita mau berdoa, walaupun kita nungging sampai kepala di bawah, kalau tidak lewat Yesus, tidak akan ada dampak. Amin. Tidak ada pengaruh. Kalau begitu mereka dijawab doa, itu namanya opportunities atau namanya gambling atau kebetulan. Ada faktor hubungan dengan tabur tuai, rajin malas ya. Karena pernah berbuat baik pada orang, orang berbuat baik pada kita, itu hukum tabur tuai umum. Mau orang gereja, orang tidak kenal Yesus, itu berlaku di mana-mana. Tapi Tuhan Yesus dalam arti Bapa di sorga menjawab doa kita, dia tidak bisa jawab semua orang yang tidak dalam Yesus. Jadi beruntung kita ya, kita sudah dalam Yesus. Jadi jangan pernah lupa status ini di dalam Yesus ya. In Christ, di dalam Yesus. Doa kita didengar. Melalui Yesus doa kita didengar dan dijawab. Nah, jadi itu fasilitas yang sudah kita miliki. Sekarang waktu kita berdoa untuk sesuatu pokok doa, apakah dijawab atau tidak? Pasti dijawab. Nah, kenapa tidak? Nah, periksa. Yesaya 59 ayat 1 2, apakah mungkin kita sadar atau tidak sadar ada dosa dan ada pelanggaran. Pelanggaran atau dosa adalah hal-hal yang terbuka kayak mencuri, membunuh. Itu berdampak sosial yang kena ya dosa yang berhubungan dengan pasal undang-undang hukum pidana. Saudara berbuat itu akan ditangkap oleh polisi. Tapi kalau ada dosa dalam hati yang namanya motif yang salah, melayani dengan motif yang tidak benar, tidak ditangkap polisi itu. Tapi itu Tuhan yang tangkap. Banyak orang tidak berdosa secara moral, tidak berdosa secara pidana, tapi berdosa secara motif. Nah, dosa secara motif ini yang cuma orang yang tahu. Orang melayani untuk apa? Hamba Tuhan jadi gembala untuk apa? Kita jadi pelayan untuk apa? Kalau arahnya kepada kebanggaan, motif itu salah. Amin. Kalau arahnya kepada supaya aktualisasi diri, motif itu salah. Jadi sekali lagi, bukan cuma pelanggaran-pelanggaran yang terbuka yang berhubungan dengan kesalahan pidana, yang kalau dibawa ke ranah hukum, saudara bisa ditangkap polisi. Tapi pelanggaran dosa, ini menyangkut suasana hati yang tidak sinkron, tidak connect, tidak sejalan dengan apa yang Allah Bapa mau. Mari kita periksa, saudara sedang berdoa apa? Tuhan punya jawaban doa tersimpan di gudang sorga. Alamatnya tidak akan pernah salah kirim ya. Kami ada pesan tadi sesuatu melalui ojol ya, ojek online, dia antar, dia salah antar gara-gara GPS-nya mati. Jadi dia salah toko, dia sudah tanya, di sini ada yang bernama Nova, ya enggak ada. Yang penjaga tokonya nama Nova.
Dia cari karena dia salah masuk toko. Dengan demikian, saudara-saudara, hidup juga kita aplikasinya sederhana. Kalau kita sudah alamat benar, kita akan ketemu Tuhan. Amin. Tapi kalau kita alamat benar, kemudian Tuhan kasih dia punya ketetapan, kita tidak bisa dapat jawaban doa ketika Yesaya 59 ayat 1-2, ketika ada dosa dan ada pelanggaran. Oke, kita mungkin tidak ada di area pelanggaran moral. Tapi kita banyak kali alarm berbunyi di area pelanggaran motif. Haleluya. Haleluya. Kalau orang bikin KKR satu waktu, jiwa-jiwa banyak datang. Motif kita apa? Itu harus cleaning atau di cleansing, harus di cleansing, clearing, harus ada purifier atau pembersihan, pemurnian. Kita melayani ini ada orang lihat di live streaming motifnya untuk apa? Kalau untuk Tuhan, motifnya benar, amin. Kalau untuk karena mereka ada, kita juga harus ada. Karena orang sana muncul, orang juga mesti muncul. Jadi ini lomba muncul-munculan. Ya, bukan itu. Tapi kalau kita bawa ke konteks doa, saya berdoa, saya punya doa tidak akan pernah terhalang kalau motif hidup saya benar. Itu sebabnya disebut doa orang benar, the prayer of the righteous man. Righteous ini bukan cuma soal hidup benar dari segi kelakuan, tapi kita right standing, berdiri benar. Right standing artinya hati nurani tidak menuduh. Saudara, kalau saya tadi duduk, saya tanya, Tuhan saya berkhotbah ini, saya melayani, dengan beberapa kali ini kita posting di FB, kita ada punya YouTube, sekarang ditanya motif kita apa? Kita mau cari viewer, atau kita mau cari subscriber, atau kita mau cari sesuatu, popularitas, semua itu akan dibersihkan. Kalau seperti material bangunan akan seperti jerami. Dan Tuhan akan datang seperti api. Nah, tidak ada jerami yang bisa tersisa kalau api datang. Tapi kalau motif kita benar, sekarang kita berdoa mau minta apa? Motifnya untuk apa? Minta mobil, haleluya. Yang mau minta mobil bilang amin. Untuk apa? Saya punya mobil supaya ada 10. Supaya orang lainnya nak pandang enteng kita dapat auto ada 10. Motifnya, saudara-saudara. Tapi saya sudah mau masuk pada poin yang kedua. Saya mau, sebelum ke sana, saya mau pastikan dulu kita paham bahwa Allah tidak pernah tidak dengar doa kita. Karena kita sudah dalam Yesus, amin. Kita sudah punya, saya bilang tadi portal, sudah punya pintu, akses. Portal itu, apa istilahnya, entrance door, pintu masuk. Pintu masuk. Pintu masuk. Kita punya pintu masuk, ya. Katakan sama saya, kita punya pintu masuk. Portal kita adalah Yesus. Ya, kita tidak bahas yang lain. Kita cuma imani bahwa kalau dalam Yesus semuanya bisa. Amin. Nah, sekarang kita baca Yesaya tadi 59:1-2. Kita sedikit membuat perbandingan, ya. Perbandingan. Orang Farisi tahu, orang Yahudi tahu, Yohanes 9 ayat 31. Yohanes 9 ayat 31. Ini prinsip yang jelas sekali orang di zaman Yesus tahu ini prinsip. Dan kita juga harus tahu. Ayat itu bilang, Yohanes 9. Ya. Orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Amin. Baca ulang. Ayat 31. Iya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Ya, orang Farisi itu kan protes, tapi mereka berkesimpulan, tidak mungkin Tuhan Yesus ini punya doa didengar kalau dia bukan orang benar. Tidak mungkin kalau Tuhan Yesus punya doa ini Bapa dengar dan Bapa jawab kalau Tuhan Yesus ini bukan orang saleh. Jadi ini teori dipegang oleh orang Farisi. Jadi orang-orang bilang, tidak mungkin ini Tuhan Yesus menyembuhkan pakai kuasa Beelzebul. Orang-orang Farisi bilang, tidak mungkin. Bagaimana dia pakai kuasa Beelzebul, dia tidak hidup benar, kemudian doanya dijawab oleh Bapa di sorga.
Jadi ini prinsip jelas. Bahwa kalau kita sudah dalam Yesus, waktu kita punya doa tidak didengar atau belum dijawab, itu sesuatu yang menjadi cerminan bagi saya, bagi saudara, siapapun kita, jemaat, gembala, pendeta, pengkhotbah, pengajar, kita mesti bercermin. Bercermin. Haleluya. Berapa banyak kali kita punya kesalahan, sekali lagi ada di area motif. Kita harus clear and pure dalam moral, di dalam marriage, money, moral, motif. Motif ini saudara hanya Tuhan dan kita yang tahu. Haleluya. Nah, doa orang benar, saya kasih definisi orang benar. Orang benar itu secara Alkitab adalah orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Pada waktu ia lahir baru, ia percaya Yesus berarti sudah jadi orang benar. Kedua, kalau lihat perjanjian lama, orang benar perjanjian lama adalah orang yang dari kelakuan atau perbuatannya benar. Jadi lengkapnya orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, sudah lahir baru oleh karena terima Yesus atau percaya Yesus, dan kemudian ia oleh karena rasa hormatnya kepada Tuhan, ia berusaha untuk hidup benar. Nah, setelah kita dapati definisi ini, maka saudara-saudara, persoalan-persoalan yang terkait, misalnya, kalau ada dosa yang terlihat, yang bisa ditangkap polisi, ada dosa yang tidak bisa ditangkap polisi, saya sudah bilang tadi ya, dosa motif. Mari kita lihat contoh, mungkin bukan dosa, tetapi ada pelanggaran yang tersimpan di hati. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24, ini hal yang sifatnya tersembunyi rapi di dalam hati. 5 ayat 23 dan 24. Ya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya. Ayat ini jelas, saudara-saudara, ini soal hubungan. Relationship kita antara saudara punya teman FB, punya teman keluarga di kampung, saudara punya teman sekolah, ada yang bagus-bagus, ada juga yang besaik, ya. Nah, yang bagus-bagus aman-aman, tapi yang besaik-besaik, kalau dia ganggu saudara, dia sirik, dia marah, dia gosipin kita, bagaimana cara kita menyikapi mereka? Nah, waktu kita marah, waktu kita simpan hati, tunggu nganai, kalau kita so jadi, nanti kalau kita so, semua kalau kita so, ngana tunggu ngana punya, ada ngana punya. Nah, kalau hati kita dengan suasana seperti itu, waktu kita mau datang bawa mezbah, mempersembahkan sesuatu, termasuk di dalamnya datang berdoa pada Tuhan, Tuhan bilang kembali dulu. No, kalau dia ada di kampung, bagaimana? Pulang dulu di kampung. Tapi sekarang sudah boleh telepon. Itu sebabnya kuncinya adalah kita punya doa tidak terhalang, selalu mesti hidup damai dengan semua orang. Dan boleh ada musuh, amin. Itu tuntutan Tuhan supaya mungkin dosa tidak ada, tapi pelanggaran simpan hati. Saudara-saudara, jangan saudara terkejut ya. Jangan terkejut dan jangan terjekut. Kenapa? Saudara menganggap simpan hati itu biasa. Simpan kesalahan orang itu biasa. Tapi bagi Tuhan tidak biasa. Begini ceritanya. Saudara berhutang 10.000 talenta. Tuhan ampuni. Kemudian orang cuma berhutang pada saudara beberapa dinar. Saudara tidak ampuni. Adilkah kita? Halo. 10.000 talenta. Waktu 2 minggu lalu saya khotbah 1 talenta berapa rupiah? Masih ingat? 1 talenta berapa rupiah? Ya, saya lupa. 600 juta. 1 talenta. Kalau 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. 6.000 dinar itu 1 dinar upah 1 hari. Kalau 100.000 kali 6.000 berarti 600 juta. 1 talenta. Kemudian kita punya hutang pada Tuhan 10.000 talenta. 600 juta kali 10.000. Berapa bayar itu?
torang pe utang pe Tuhan. Kon Tuhan bilang, oleh karena kasih karunia aku ampuni kamu. Sekarang orang cuma ada ambil torang pe dodutu belum kasih pulang. Kita mengerti dodutu, alu tanpa tumbuh-tumbuh rica. Dia belum kasih pulang. Atau dia cuma komen di Facebook cuma nyinyir sedikit. Kita sudah marah. Kemudian kita simpan di hati. Waktu kita berdoa, Tuhan bilang ini ayat ini baca baik-baik. Sebelum engkau mempersembahkan sesuatu, kembalilah dahulu ke barang apa yang ada di hati, masih ada tersimpan. Berdamailah dahulu. Amin. Ya Tuhan, kita kotek selama ini ada berdoa. Ada harus pantas kita berdoa rupa tersangkut di plafon. Karena ini faktor ini kan bukan dosa terbuka. Dosa yang disimpan. Dosa di dalam hati. Menyimpan kesalahan. Ada lagi yang sederhana bagi yang sudah menikah. 1 Petrus 3 ayat 7 ini termasuk untuk pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta, bapak pendeta, ibu pendeta. 1 Petrus 3 ayat 7. Saudara-saudara, kalau saudara mau doanya efektif, doanya powerful, ini harus diperhatikan. Bahwa Tuhan mungkin tidak melihat saudara berbuat kejahatan membunuh orang. Tapi motif salah, relasi salah. Nah sekarang 1 Petrus 3 ayat 7. Ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ini ayat saudara-saudara, seberapa tahun kita orang tidak pernah baca. Supaya doa para suami jangan terhalang. Halo, para suami bilang amin. Haleluya. Hormatilah istrimu. Ini bukan hormat bendera. Kepada merah disangka putih. Hormat senjata. Bukan hormat soal hormat bendera. Tapi soal respect. Ini banyak kali orang tersalah di sini. Oh, suami-suami bilang bagaimana kita menghormat pada satu hari dia cari-cari mulu satu hari. Ini bukan persoalan soal itu, tapi bagaimanapun Tuhan sudah bilang bahwa ini supaya doa jangan terhalang. Bapak-bapak tidak dengar, nanti disampaikannya oleh ibu-ibu. Puji Tuhan, ibu-ibu bilang puji Tuhan kok, tapi lagi dengar kok bagus nih khotbah ini. Haleluya. Jadi kalau doa kita terhalang, halo para suami, ya saya juga koreksi diri sebagai suami. Mungkin karena kita kurang hormat pada istri sampai doa kita tersangkut di tiang listrik. Tidak sampai-sampai, saudara-saudara. Sudah kan kita sepakat di awal tadi bahwa Tuhan tidak pernah terhalang dalam hal kemampuan mendengar doa. Amin. Tuhan tidak pernah error, dia punya receiver, pendengar, penerima, pokok-pokok doa, ya. Tidak pernah. Tetapi yang menjadi penghalang adalah sudah disebutkan tangan Tuhan jadi tidak kurang panjang. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Telinga Tuhan tidak kurang tajam. Artinya bahasa itu Tuhan pe telinga tajam. Amin. Dan Tuhan pe tangan panjang. Ya. Tangan panjang jangan salah artikan ya. Panjang tangan, tangan panjang dalam pengertian kemampuan menjangkaunya tidak dibatasi oleh benua Amerika, Eropa, Australia. Tangan Tuhan sampai di bulan, di bintang tetap terjangkau. Amin. Bahkan sampai di dunia orang mati, Yunus di sana di perut ikan. Sampai Tuhan Yesus di dunia orang mati, ya masih bisa saudara terjangkau. Jadi yang merupakan pemisah adalah dosa dan pelanggaran. Oke, kita sudah tuntas soal dosa. Kita sepakat bahwa kalau ada dosa Tuhan tidak dengar, tidak jawab. Tapi ada dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak hormat. Nah, kalau saya mau bawa lebih ke spesifikasinya kepada hubungan orang tua, anak tidak hormat orang tua tidak menghargai anak dan sebagainya. Wah, ini lebih spesifik dalam hubungan di rumah. Ini akan membuat banyak orang malam ini kiranya lewat firman ini bisa mengoreksi satu hal. Saya koreksi hidup saya. Kalau saya hidup tidak benar dalam hubungan, relasi, dalam motif, maka Tuhan punya telinga jadi pongo. Ini pongo bukan pongo dari sonder, pongo dari kecil. Ya, jadi Tuhan jadi tidak bisa mendengar bukan kemampuan Tuhan mendengar menurun,
Tapi kita yang membuat, kitalah yang menciptakan halangan itu. Jadi kita perlu merubah sesuatu. Saudara yang mau berubah bilang amin. Saya mau berubah, amin. GBI Tiberias New Life Manado mau berubah, amin. Jadi kalau di antara kita masih ada yang tidak saling suka, gontok-gontokan, saling maaf dalam tanda petik tidak iri hati atau tidak saling senang, maka doa kolektif, doa korporat kita akan terhalang. Setuju bilang amin. Jadi doa suami istri akan terhalang kalau suami istri relasinya kurang tepat begitu. Ya kalau kopinya terlalu banyak lebih kopi, kurang lebih gula. Sudah ada keseimbangan. Nah sekarang pada poin yang pertama ini kita sudah sepakat ya. Bahwa kalau kita sudah hidup beres, sudah hidup benar, sudah bangun perbaiki motif-motif kita. Nah, nanti saya bicara pada poin yang kedua motif. Soal apa yang ada di hati kita yang tersembunyi itu. Maka kita, waktu kita berdoa, saya percaya tirai yang sudah terbelah itu tidak lagi menghalangi kita untuk bicara dengan Bapa di sorga. Bapa mengerti bahkan semua bahasa, termasuk bahasa air mata. Amin. Dan saya ingin pesan saudara, ini teringat saja, jemaat-jemaat masih banyak yang belum berbahasa roh, ada yang sudah berbahasa roh, ini tidak perlu dijadikan masalah, tapi saya berkerinduan semuanya, satu saat saya akan mengajarkan tentang isi dari kehendak Allah soal bahasa roh. Jadi kita kalau berdoa, kalau saudara sudah kebingungan, pokok doa sudah tidak bisa bicara, saudara bisa pakai bahasa roh, berdoa secara pribadi, dan nanti saya bagikan pada kesempatan yang lain. Oke, bagaimana supaya doa kita powerful, efektif? Dalam poin pertama sepakat bahwa kesalahan, dosa, pelanggaran. Di Alkitab sebenarnya ada 3. Ya. Dosa, pelanggaran, kesalahan. Ini nanti dibahas kapan ada waktu lagi. Dosa, pelanggaran, kesalahan itu beda-beda. Oke, yang kedua, mari kita lihat doa supaya powerful. Ya, saya lihat dalam Yakobus 4 ayat 3. Ini kita mau bicara motif. Yakobus 4 ayat 3. Sebelum ke sana, saudara-saudara, suami istri kita perlu perbaiki jika ada yang salah ya. Suami istri kita perlu koreksi. Mulai dari gembala sampai seluruh jemaat. Tidak ada lagi di jemaat yang kepala keluarganya ibu-ibu ya. Kepala keluarga harus bapak ya. Jangan ibu-ibu jadi ambil alih kepala keluarga. Jadi ibu nonce semua jadi ibu yance. Karena ganti posisi. Posisi kepala keluarga bukan nonce tapi yance. Bukan yance loho. Haleluya. Mari kita lihat Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, amin. Ini soal motif. Katakan motif. Motif. Untuk apa pokok doa yang saya minta? Saya minta saudara Tuhan beri saya uang 5 miliar. Untuk apa? Untuk gedung gereja. Motif saya harus bersih. Untuk gagah-gagahan? No. Tuhan tidak mau berikan kalau untuk gagah-gagahan. Untuk bersaing? No. Tuhan tidak akan berikan. Untuk supaya kelihatan hebat? No. Karena Tuhan tahu motif. Ya. Tuhan tahu. Orang kalau motivasinya murni, tidak stres dia. Amin. Kalau motivasi kita murni, terjawab, tidak ada beban. Amin. Kenapa? Karena motif kita tak ada lain hanya segala sesuatu dari Tuhan. Amin. Oleh Tuhan. Haleluya. Dan bagi Tuhan. Tuhan Yesus kemuliaannya. Jadi kalau saya berdoa, saudara berdoa, sekarang Tuhan tanya untuk apa yang kamu minta? Untuk apa? Dipakai untuk apa? Nantinya mau bagaimana? Untuk kemuliaan siapa? Untuk kebanggaan siapa? Apa yang kamu minta? Ayat ini bilang bahwa kamu berdoa juga, bukan tidak berdoa. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Bukan salah berdoa artinya kita menyebut dalam nama Tuhan Yesus, kita ganti dengan nama Opok Mananatas yang lain. Salah berdoa bukan soal kata-katanya tidak tertuju kepada Tuhan,
Salah berdoanya bukan kita tidak bilang amin. Salah berdoanya bukan kita punya kata-kata melimbuku. Seperti seorang anak yang sedang dalam bahaya, dia mau ditabrak sama kerbau atau sapi. Kemudian anak itu berdoa, Tuhan Yesus berkatilah makanan ini. Maka anak itu tidak celaka oleh seekor sapi yang sedang menyerang dia. Bukan begitu. Salah berdoa bukan soal kata-kata. Sebab banyak orang berdoanya luar biasa. Sampai doa makan, saudara, dia bisa keliling Eropa. Karena kata-katanya tersusun rapi dan susah sekali mau berhenti. Banyak orang doanya seperti puisi. Itu baik daripada doa yang sembarang kata-kata. Doa dengan kata-kata yang kasar. Orang yang berdoa sambil berpuisi, enak didengar. Tapi yang disebut dengan salah berdoa adalah salah motivasi. Katakan salah motivasi. Salah motivasi. Saya mau berbuat ini supaya saya titik-titik, itu yang saudara isi. Supaya apa? Haleluya. Saya misalnya mendapat jodoh. Saya mau dapat pekerjaan. Saya mau dapat mobil, dapat rumah, dapat materi. Untuk apa? Untuk apa? Ini persoalan yang menjadi inti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa ada hal-hal yang orang lain tidak tahu tapi kita tahu, dan Tuhan lebih tahu tentang apa yang ada di kedalaman dasar hati kita. Saya ada baca sebuah ulasan tadi dan sudah lupa sumbernya. Tuhan tidak menjawab doa, kadang-kadang jauh lebih baik bagi kita, karena motif kita meminta doa kita itu salah. Setuju dengan saya? Bilang amin. Karena dengan Tuhan menjawab doa kita, karena motif kita salah, maka ujungnya ayat ini bilang hendak kita habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsu. Tunggu kalau kita sudah oto, kita pulang kampung. Kalau kita lewat keliling setiap lorong. Kalau kita pasang tape kuat-kuat, kalau kita klakson-klakson. Karena waktu kita dulu keluar dari kampung, orang sosere-sosere pe kita. Mau ini mau apa? Mau ini so ikut Tuhan mau dapat apa? Sekarang kita sudah oto, Alphard. Kita pulang kampung, seluruh lorong kita lewat. Kita buka kaca, kalau kita putar tape keras-keras. Kita menyanyi Tuhan Yesus baik. Dari oto. Kalau semua satu kampung lihat, tengok pe kita. Nong ini boleh tahu. Ini boleh lihat kemari. Apakah motifnya seperti itu Tuhan dengar? Tidak. Biar orang tidak lihat. Walaupun kita doa sudah dijawab. Kita punya hati mesti jaga. Amin. Untuk memuaskan siapa? Memuaskan apa? Saudara, sederhananya begini. Kalau Tuhan dipuaskan. Lewat apa yang kita minta, Tuhan puas. Dalam arti Tuhan bilang, aku bangga dengan anakku yang satu ini. Kenapa? Orang puji, dia tidak bertambah. Orang hina juga dia tidak berkurang. Ya. Kalau motif kita salah, orang puji kita tak angka. Orang hina kita padede. Kita tidak berdaya. Karena apa? Motif kita adalah untuk kita. Untuk memuaskan apa? Hawa nafsu. Bahasa Inggrisnya hawa nafsu itu lust. Bahasa Yunaninya hedon. Pernah dengar kata hedonisme? Hedonisme adalah gaya hidup yang hanya mementingkan kesenangan belaka. Peda padoijo langsung mall. Peda padoijo langsung luar negeri. Peda padoijo langsung mandi pantai 2 hari. Pulang-pulang kemari sorry dem. Kenapa? Untuk terutama memuaskan hawa nafsu daging. Tapi coba kalau saudara bilang, Tuhan kalau saya diberkati, saudara sudah lihat apa yang Tuhan butuh untuk kerajaan Allah di mana saudara ada. Aduh Tuhan bilang malaikat jangan tidur kamu, cepat menimpang, cepat tulis alamat dari gudang sorga. Kirim tuh berkat ke Resin apa dia, setia melayani. Ibu Foni kirim cepat, DP alamat di Jalan Waruku sana. Di Malalayan 1 Barat naik ke sana, naik perumahan Hayung, belok kiri ke atas. Rumah itu. Dan Ibu Natalia di Tangkunei sana, ya, di Sydney, haleluya, di Jalan Sea juga. Jadi kalau saudara punya motif benar, aduh ini cepat sekali, ini GPS-nya Tuhan cepat dapat. Kalau motif kita benar, saudara bilang bersama saya, kalau motif saya benar,
Ulangi, kalau motif saya benar, doa saya mudah dijawab. Karena Tuhan sudah stop. Karena Tuhan yang maha bijak itu, beberapa doa, beberapa jawaban doa dia tahan sampai motif kita benar. Karena ayat ini bilang kamu doa juga. Ya, bukan cuma doa lagi malah sudah cukur-cukur nih lutut. Tapi tulang tampurung so tipis. Tu tanpa kita jabar lutut akang so balobang. Tapi karena saya kasih contoh Hana, waktu ia berdoa, Tuhan minta anak. Karena apa? Dia mau balas karena ini Penina suka sosere pada dia. Jadi Hana berdoa, Tuhan supaya kita soalnya ada orang mau sosere pada kita. Penina dia punya rival. Nah, tapi setelah dia ganti Tuhan, kalau ini anak ada Tuhan kasih kita menjadi persembahkan dia seumur hidupnya. Dari sejak kecil sampai besar untuk Tuhan. Karena waktu itu ada kebutuhan. Waktu Imam Eli sudah error, dibutuhkan imam yang baru. Nah, Hana punya doa cepat dijawab ketika dia berubah. Dia sudah tidak bilang, kita kalau dapat anak, ngana boleh tutup, ngana pemulu, penina. Ngana penina pemulu ini memang. Ini ketika dia punya motif hanya untuk membungkam mulut penina, dia tidak dapat jawaban doa. Halo, motif kita harus berubah, amin. Kalau kita pemotif cuma mau tutup orang kampung pemulu, cuma tutup tamang SMP SD, hina-hina apa kita mau tutup dan pemulu ketika kita sudah diberkati. Kalau cuma soal itu, Tuhan masih tahan. Tapi kalau saudara punya motif supaya Tuhan penama yang kita sembah, yang kita layani selama ini, orang boleh lihat betul tapi Tuhan hebat. Tapi Tuhan hidup, amin. Tapi Tuhan tidak tutup mata. Tapi Tuhan itu adil. Nah, itu pun mesti dites dulu kepuasannya ya. Kepuasannya memang motif itu saudara-saudara. Dia punya alat sensor cuma satu, firman. Baca firman. Kalau saudara lihat firman, setiap motif yang salah selalu hangus terbakar. Setiap motif yang tidak benar selalu hangus terbakar dan tidak ada sisa. Ketika Hana berdoa untuk supaya anak yang kalau lahir dipersembahkan di rumah Allah dari sejak lahir, sampai dia jadi besar, akhirnya betul. Karena Tuhan lihat hatinya Hana berubah, dia melihat kebutuhan akan kekosongan, hamba Tuhan, imam yang akurat, maka lahirlah Samuel. Samuel yang merestorasi zaman Imam Eli. Kemudian dia melantik Saul, dia melantik Daud. Samuel itu antara suara Tuhan dan suara Samuel sudah sulit dibedakan. Karena motif dari Hana berubah. Motif kita melayani di gereja GBI Tiberias New Life Manado, kita mau ada fasilitas ini, mau ada fasilitas itu, mau ada pelayanan ini, mau ada jiwa-jiwa seberapa banyak. Motif kita harus sekarang lebih di clear, pure kan. Supaya Tuhan mudah menjawab doa kita. Amin. Karena menjawab doa bagi Tuhan semudah membalikan telapak tangan. Oh luar biasa torempe Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Torempe Tuhan. Bukan Tuhan seperti Nabi Elia bilang pada 850 Nabi Baal. Berdoa ngoni lebih kuat. Kasih keras DP volume. Mungkin ngoni Tuhan lagi tidur. Mungkin Tuhan kamu lagi jalan-jalan. Elia waktu di Bukit Karmel kan dia ngomong begitu. 850 Nabi hutan, Nabi Baal. Bataria kasih kuat. 850 orang no berdoa. Nanda heboh. Tapi saudara-saudara karena hanya ada satu penjawab doa yang benar, hanya Allah Israel. Ketika Elia berdoa, dia bilang mesbah ini, kamu punya mesbah, tidak ada api turun. Sekarang saya punya mesbah, sudah ada mesbah, sudah ada lembu di atasnya. Sekarang, supaya kemurnian dari api itu murni, siram air kita pe mesbah. Sampai ada parit dikeliling. Padahal waktu itu masa kelaparan, 3 tahun setengah, nyandak turun-turun ujang, berarti air mahal sekali. Tapi dia suruh siram untuk membuktikan kemurnian dari pekerjaan mujizat itu. Akhirnya Elia bilang, Tuhan, supaya orang-orang ini tahu siapa Allah yang benar. Siapa Allah yang benar. Kalau saudara mau melihat mujizat dengan motif supaya orang tahu siapa Tuhan Yesus yang saya layani selama ini. Siapa dia? Maka api tiba-tiba turun. Sekejap bahkan air di parit itu kering. Itu bukti doa yang dijawab oleh Tuhan.
adalah soal motif. Bukan untuk kemuliaan Elia. Bukan untuk kemuliaan siapa-siapa. Tapi supaya nama Tuhan ditegakkan kembali. Dan itu terjadi. Yang terakhir saudara, haleluya. Motif ini perlu karena banyak orang sudah berdoa begitu lama bertahun-tahun. Saya punya cerita ilustrasi tapi beberapa saya sudah delete. Saya cuma kasih contoh satu saja. Satu kali tahun 95 ada KKR Reinhard Bonnke dalam rangka HUT kemerdekaan Indonesia ke-50 Jakarta. Waktu itu saya jadi konselor KKR itu dan waktu itu Ibu Gembala juga ada sama-sama konselor. Saya dapat bagian di satu sektor di Senayan. Ini KKR di Senayan satu sektor. Saya dapatkan lembar isian untuk orang-orang yang didoakan. Pokok-pokok doa ditulis itu. Saya bagian sektor, saya lupa sektor A atau B. Saya ambil lokasi ke belakang. Saya naik, makin ke belakang makin naik. Saya ke belakang. Saya tanya ada seorang bapak. Bapak mau didoakan? Iya Pak, saya mau didoakan. Pokok doa Bapak apa? Saya mau minta jodoh. Oh, saya tulis nama Bapak. Dia tulis nama saya, Richard. Saya tulis Richard. Pokok doa, saya minta jodoh. Doa minta jodoh seperti apa? Dia bilang begini, Pak, saya sudah lama minta jodoh. Dan jodoh saya sudah berdoa berkali-kali. Oh iya, ciri-cirinya saya minta doa. Ini Bapak Richard DP nama. Saya minta jodoh, ciri-cirinya ganteng seperti Bapak. Oh, darah Tuhan tolong. Saya sudah kehilangan urapan, kita langsung cikil lari. Kenapa? Ini pokok doa sudah bertahun-tahun. Minta jodoh, namanya Richard. Tapi dia minta jodoh, cowok yang ganteng. Wah, saya tersanjung sedikit, saudara-saudara. Tapi saya langsung lari, kenapa? Oh, darah Tuhan, ketemu Pontianak di belakang. Jadi ketika saya lihat situasi seperti itu, dia sempat mau memegang saya. Dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya. Saya bilang tidak mau saya doakan begini. Saya langsung turun bergabung dengan teman-teman yang lain sambil berkeringat dingin. Kenapa Pak Max? Pokoknya ada kejadian. Jadi saya tidak doakan dia. Namanya Reinhard. Saya Richard, sorry. Pengkhotbahnya Reinhard Bonnke. Sejak itu saya simpulkan, oh ternyata ada orang berdoa bertahun-tahun, tapi untuk kepuasan hawa nafsu. Bagaimana laki-laki minta laki-laki? Oh, Tuhan mendengar. Tidak mungkin, saudara ya. Walau bumi jadi dua, tidak akan ada jawaban doa. Jadi perhatikan motif kita sudah dua hal ya. Sudah tidak benar isi doanya, so pasti motifnya juga salah. Nah mungkin dia bilang saya, nanti kalau dapat pasangan seorang pria, dia pria, saya akan lebih setia pada Tuhan Pak Pendeta. Tidak mungkin, saudara. Yang terakhir, Markus 11 ayat 24. Doa kita, the prayer of the righteous man is powerful and effective. Bagaimana supaya powerful and effective? Yang pertama, periksa. Jangan ada sesuatu yang tersimpan di hati yang kita tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi kita tahu dan Tuhan tahu. Bersihkan itu. Kedua, motif kita minta doa untuk kita habiskan untuk apa? Kalau untuk hawa nafsu, untuk pelampiasan, supaya orang boleh tahu saya ini juga bisa, saudara jangan mimpi doa dijawab seperti itu ya. Yang ketiga, kalau saudara sudah tidak ada masalah dengan soal pelanggaran, sudah beres, sudah berdamai. Kedua, motif sudah diluruskan. Nah, yang ketetapan ketiga ini, Markus 11 ayat 24. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Jadi kalau saudara berdoa sudah dalam posisi, tadi sudah menyadari apa-apa yang saya sendiri masih tersimpan di hati, yang bukan dosa terbuka tapi pelanggaran tersimpan. Sudah berdamai dengan Tuhan, sudah beres dengan Tuhan. Kedua, saya bersihkan, luruskan, cleansing, saya punya motif. Kalau saya dapat jawaban doa ini untuk apa? Saya
mau dedikasikan untuk Tuhan. Sudah, 2 poin itu ada pada kita malam ini. Sekarang berdoalah, saudara. Saya ingin saudara pegang kalimat saya ini, berdoa dengan berpikir itu berbeda. Ya. Ada orang bilang kita bertahun-tahun berdoa Pak Gembala. Padahal yang dia maksud dia bertahun-tahun berpikir. Doa itu artinya saudara mesti duduk menyembah Tuhan. Mesti ada timing, ada waktu. Saudara bukan orang bisa doa sambil jalan-jalan, sambil bawa mobil bisa. Tapi doa yang dimaksud ini adalah masuklah dalam kamarmu. Amin. Artinya ada investasi, ada alokasi waktu. Ada waktu yang saudara sisihkan, bukan semua sisihkan, sudah siapkan untuk saudara doa. Dan isinya jelas minta. Mintalah maka kamu akan mendapat, cari kamu mendapat. Kalau minta diberikan, cari dapat, ketok dibuka. Amen. Jadi kalau kita berpikir saya sedang berdoa, beda dengan berdoa secara real. Halo, jangan salah paham ya. Malah kita selama ada berdoa. Mari yang dimaksud kita selama ada berdoa, selama ada berpikir. Berpikir tidak sama dengan berdoa. Karena berpikir bahwa saya merindukan ini, itu merupakan sebuah harapan. Ya, tapi dia punya realita harus duduk di kaki Tuhan. Makanya ada doa terobosan, ada doa Sabtu, ada doa pribadi. Kita berdoa dan minta. Saya sebutkan doa saya bilang tadi 5 miliar. Saya sebutkan. Nah, itu merupakan satu aktivitas yang sifatnya ada awal, ada akhir. Tidak boleh saudara berpikir dan saudara menganggap saudara sudah berdoa. Halo, clear kita di sini ya. Kita tidak boleh anggap saya sudah berpikir 10 tahun. Berpikir saudara anggap sudah berdoa. Tidak, berdoa itu ada waktu yang disediakan. Ada aktivitas doa yang jelas. Di dalamnya saudara mungkin ada penyembahan, ada doa, ada permintaan, ada syukur, ada orang bahasa roh, ada menyanyi, kemudian ada buka, ada tutup. Sekali lagi bukan berpikir saja ya. Orang kalau berpikir dan menganggap itu sudah berdoa, itulah kesalahan banyak orang. Saya sudah berdoa selama ini tapi Tuhan tidak jawab. Yang dia maksud adalah saya sudah berpikir selama ini. Ayo kita clear di sini ya. Bahwa berpikir dan berdoa itu tidak sama. Berdoa adalah sebuah aktivitas yang nyata, yang real, yang memiliki kegiatan doa yang bisa diukur. Ya. Bisa diukur, oh dia ada doa 5 menit, dia ada doa 10 menit, 15. Itu bisa diukur, tapi berpikir itu sesuatu yang abstrak, yang acak. Nah bukan itu yang saya maksud. Nah sekarang, dari segi pelanggaran sudah clear, sudah berdamai, dari segi motif sudah clean, sudah bersih. Sekarang ayat ini bilang, kalau kita berdoa dalam posisi seperti itu, ayat ini bilang, percayalah apa yang kamu minta, sudah kamu terima. Nah, ini gaya hidup orang beriman. Sudah. Mana? Memang belum ada di tangan, tapi ada di Tuhan. Amin. Tinggal soal apa? Timingnya, soal waktunya. Amen. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Jadi yang saudara maksud dengan waktu Tuhan indah pada waktunya, kalau tidak berdoa tidak ada waktu yang indah. Amin. Kalau saudara bilang indah pada waktunya, tidak doa-doa. Jangan berharap indah pada waktunya ketika kita tidak mau investasi waktu itu doa. Doa pribadi. Makanya di gereja waktu kita doa, kita tertolong kalau ada doa korporat, doa bersama-sama. Waktu doa bersama kita terbantu. Ya. Jadi kalau sama saat-saat berdoa di gereja, gunakan waktu itu untuk menyampaikan doa-doa kita. Kalau kita lemah di doa pribadi. Tapi kalau kita mau perbaiki semua mesbah-mesbah kita secara pribadi. Maka ayat ini bilang, kalau kita minta, maka waktu kita berdoa, kita minta, kita harus yakin apa yang kita minta, kita sudah menerimanya. Disinilah Amen. Operasional iman itu beroperasi. Kita sudah menerimanya. Anak-anak saya, anak-anak kita sudah diselamatkan. Amin. Kita beriman anak-anak kita sudah dipulihkan. Amin. Kita beriman jiwa-jiwa sudah datang. Amin. Kita beriman fasilitas gereja sudah disediakan oleh Tuhan. Kita beriman semua yang kita butuhkan sudah ada. Tinggal timingnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Oke, jadi kita tidak akan pernah salah meminta. Kita tidak akan meminta sesuatu yang salah dan ini tidak perlu diajar. Kita tahu ada permintaan yang salah. Tapi kalau permintaan kita tidak untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi untuk agenda
agendanya Bapa untuk kepentingan kerajaan Allah, kepentingan keselamatan banyak orang. Saya percaya itu adalah sesuatu yang bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Sebab, minta maaf, dalam pelayanan pun kita bisa salah. Dalam pelayanan pun kita bisa keliru dalam motif. Itu sebabnya kita perlu clear and pure di situ. Dan kalau sudah beres, sekarang dengan iman, saya berdoa, apa yang saya minta sudah ada di tangan saya. Sudah terima jawabannya. Inilah perkataan iman, bukan bohong. Ini perkataan iman. Saya sudah terima. Gudang sorga telah menuliskan paket jawaban doa untuk Tuhan kirimkan. Satu kali ada cerita di sorga. Tuhan katanya jalan-jalan ke gudang di sorga. Dan Tuhan melihat ada paket-paket di gudang. Tuhan tanya, kat sini. Malaikat maksudnya. Kat sini. Ini paket untuk siapa? Oh, ini untuk Ibu Koni Sonit Manopo STH. Siapa masih ada di sini? Ini paket ini sebenarnya orang sok kirim. Pas orang sok dekat. So dekat di ring road sana. Ya, malaikat yang ada di Grand Meridian lapor SMS ke sorga. Tuh Ibu Koni Sonit Manopo STH so berhenti berdoa. Jadi tuh kiriman kasih balik ulang ke gudang di sorga. Kong siapa masih di sini? Iya, orang mau tunggu kalau dia berdoa ulang. Kalau dia berdoa, kirim ulang. Nah, jadi kalau saudara berdoa, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Amin. Ini cuma simulasi ilustrasi. Sampai paket jawaban doa tiba pada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita nyanyi itu waktu Tuhan. Jadi waktu Tuhan ini karena kita sudah berdoa ya. Haleluya. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena the prayer of the righteous man is powerful and effective. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dengan iman. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya menyanyi, saya berdoa. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dan mereka yang sempat mengikuti acara ini. Di antara mereka, di antara kami, ada doa yang sedang dinaikkan selama ini, bahkan bertahun-tahun mungkin. Kami paham satu hal, bahwa Allah tidak pernah tidak bisa mendengar doa kami. Tuhan selalu bisa dengar, Tuhan selalu mampu menjawab. Tapi kami mau koreksi hidup kami. Jika ada sesuatu yang tersimpan di hati yang belum sesuai dengan hati-Mu, kami mau bereskan itu Tuhan.
Dan jika ada motif yang masih keliru, yang tidak presisi, tidak tepat, seperti apa yang agendamu, seperti apa yang kau mau, kami mau luruskan malam ini. Dan ketika kami beres di hadapan-Mu, kini kami percaya setiap pemirsa, setiap jemaat yang mendengar, jawaban doa tiba pada waktunya Tuhan, menurut waktunya Tuhan. Dalam nama Yesus, terjadi mujizat malam ini. Paradigma baru Tuhan beri bagi kami, agar tidak kami kecewa dengan Engkau, tidak salah paham dengan Tuhan. Semakin kami akurat dengan Engkau, semakin potensial doa kami dijawab tepat pada waktunya, seperti waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman bagi semua kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya bilang amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.